selamat malam Bang. Silakan buka kameranya Bang. Bang. Oke. Bang, Anda di mana sih ada bunyi lagu? Kena hak cipta nanti. Terbang. Iya. Oke Bang. Sorry Bang, aku nggak pakai baju. Iya. Gak apa-apa Bang. Gimana? Ya apa? Anda dari Kristen? Kristen Bang. Terus Anda mau bertanya atau mau ditanya nih? Ya, bertanya sih benar. Bertanya Bang. Biar kita kan saling memahami. Nah, yang ku pertanyakan nih Bang, apakah malaikat yang mencabut nyawa manusia itu malaikat maut atas Allah? Ya iya. Betul. Iya, betul. Ya, dalam hukum positif Indonesia kan mengambil nyawa manusia itu kan melanggar hak asasi dasar manusia. Aduh, teman-teman, kocak abang ini. Aduh. Bang, jadi Anda mau hukum malaikat Israel atas pelanggaran HAM di Indonesia gitu? Astagfirullah. Kira apa tadi tuh Bang? Coba bedakan ya hukum tentang masalah agama dengan Indonesia ini negeri gitu loh. Iya, aku tahu membedakan hukum lain. Iya, ini teman-teman malaikat pencabut nyawa melanggar hak asasi manusia. Aduh. Iya, makanya saya tanya. Yang kalau menurut hukum positif Indonesia yang melanggar hukum itu siapa? Mencabutnya orang kan itu melanggar hukum. Itu dari Allah, masalah agama Bang, gak bisa diatur di hukum Indonesia. Kocak, aneh abang ini pertanyaannya. Gak bisa malaikat maut kita gak bisa kita bilang malaikat maut itu pelanggar HAM gitu, nggak bisa. Gini Bang, aku jelaskan dulu sedikit dari kekristenan kan. Menurut perspektif teologis Kristen, Allah itu menciptakan manusia, diberikan kehidupan. Itulah dasar hak manusia. Jadi di dalam teologis kekristenan tidak ada narasi-narasi yang mengatakan bahwa Allah itu mencabut nyawa manusia. Namun manusia itu mati karena dosa, upah dosa adalah mati. Baik. Itu Bang. Saya boleh bertanya ya Bang ya? Benar, Bang. Jadi artinya kekristenan itu tidak bertentangan dengan hukum logika manusia. Baik, kalau begitu saya boleh bertanya Bang ya? Iya. Nah, waktu Yesus di tiang salib, siapa yang mencabut nyawanya? Yang jelas Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa. Menyerahkan kepada Bapa. Jadi Bapa cabut nyawa Yesus. Menyerahkan, beda mencabut, beda. Lalu ibunya menyerahkan nyawanya. Lalu ibunya? Ibu Yesus itu mati karena dosa. Oh, karena dosa. Kan upah dosa adalah maut. Wah. Jadi yang mencabut nyawa ibunya siapa? Di dalam kekristenan nggak ada cabut-cabut mencabut Bang. Yang ada manusia itu mati karena dosanya sendiri. Ibarat manusia mati karena dosa. Bang, bentar. Ibaratkan begini, Allah itu menciptakan api
Lalu Allah memberikan akal sehat bagi manusia untuk memahami ciptaan dia seperti apa. Jadi, Bang, kalau kita menggunakan bentar. api untuk Saya agak memasak, bingung, Bang. Penjelasan Anda saya agak bingung. Ya. Kalaunya manusia mati itu karena dosanya, kan kayak gitu. Oke? Ya. Nah, sekarang kucing itu juga bisa mati. Itu karena apa? Kucing. Masalah kucing, Padahal kan kucing nggak tahu urusan dosa dia. ya masalah kucing tidak dibahas dalam teologis Kan gitu. Malas. Saya herannya di situ. Kata Anda manusia itu mati karena dosanya. Lah kalau kucing Ya, itu mati kalau kita gara-gara berbicara apa? akademis, Heeh. kita berbicara akademis, Pak. Kita pakai logika yang standar aja. Iya makanya gini, kalau Bang, kucing itu tidak tahu urusan dosa tapi dia tetap mati. Iya, tapi yang membuat dia mati siapa? Itu yang menjadi pertanyaannya. Ya iya, katanya Nah, itu tadi yang membuat dosa dia mati yang siapa? membuat mati. Ini berbicara manusia, bukan berbicara kucing. Iya, Jadi kayak jangan gini. dibawa ke kucing. Itu kan makhluk hidup juga toh. Iya, kita tadi berbicara manusia bukan kucing. Ya iya, kita Nah, berbicara jadi manusia. jangan kemana-mana dulu. Jadi Ya, kalau kita mau bahas kucing, ya sekarang pertanyaan kenapa kucing itu mati? iya. Ini begitu. Kalau kita mau Gini, bahas kucing, ya kayak gini Bang, pertanyaan saya. Manusia mati kata Anda karena dosa, ulah dosa, kan kayak gitu. Oke? Nah, ini ada juga makhluk hidup yang lainnya di dunia yang beda jenis dengan kita, yaitu hewan. Makhluk hidup juga mereka itu. Ya, Ya. contohnya kucing. Kucing itu dia tidak tahu urusan dosa. Kan kayak gitu. Tapi tetap juga mati. iya sekarang pertanyaannya untuk kita berdua, kenapa kucing itu mati? Kan begitu. Nah, baik kalau bayi gimana bayi? Bayi yang kagak berdosa. Bayi mati karena hukum dosa, upah dosa adalah maut. Apa yang dilakukan bayi? Iya, karena Apa kesalahan dia? Aduh, Menurut apa saya, kesalahan dia coba? ya manusia mati karena dosa. Iya, bayi itu meninggal karena apa dia? Mati karena ya banyak. Ya, Karena apa dia? Ya mungkin karena sakit, ya karena banyak. Bukan Kalau kita karena bahas dosa bayi. Kalau kita membahas dosa, upah dosa dalam itu luas. Itu bisa mencakup ya karena ekosistem, nah pendidikan semakin kacau balau, peradaban manusia dan segala macam banyak hal yang dibahas kalau kita bahas upah dosa. Nah kalau sekarang kenapa bayi itu mati, ya kita tanya dulu kenapa mati bayi itu. Iya. Apakah dia keguguran atau bagaimana? Kan gitu. Lah, dia kan belum berdosa itu, tapi mati. Iya, yang menyebabkan dia mati itu karena Gimana tuh? Dia belum berdosa tapi mati. Iya, dia yang membuat dia berdosa itu karena peradaban manusia yang semakin cenderung berbuat dosa. Lo orang lain kok disalahkan? Masa Anda menyalahkan orang lain ya atas kematian bayi? Iya, kita urut dulu, Bang. Biar saya urut dulu kan gitu. Jadi bumi itu diciptakan baik, yang merusak bumi itu manusia. Jadi dampaknya pada pertumbuhan manusia itu sendiri. Nah kalau kita telusuri itu, ya manusia itu tumbuh itu dipengaruhi oleh ya
ya termaksud ya nutrisi, suplai pertumbuhan bayi itu menjadi tidak murni lagi. Artinya harus dilihat dari tercemarnya ekosistem alam. Nah jadi kalau dasarnya Allah itu menciptakan bumi itu baik. Bang, yang berarti bumi itulah manusia sendiri. Bang, jadi, selain dosa ya, selain dosa juga berarti faktor lingkungan hidup bisa menyebabkan mati, kan betul? Kata Anda tadi bayi itu kenapa kan kayak gitu? Iya, kita lihat dulu dari biologisnya yang membuat dia itu, contohnya misalnya yang membuat manusia itu berkurang umurnya, biologisnya itu artinya umur manusia itu lebih rendah gitu kan? Yang membuat itu siapa? Ya, kan itu. Dia itu. Maksud saya gini, bayi itu mati gara-gara apa? Padahal belum ada dosa. Iya, mati karena mungkin kecelakaan, keguguran banyak. Bang. Aduh. Bayi itu mati karena apa? Iya. Ya. Padahal belum berdosa itu. Kayak gimana? Kalau bayi mati, ini bayinya siapa? Bukan bayinya siapa. Ada seorang bayi yang dia dilahirkan oleh ibunya, lalu setelah dilahirkan dia mati gitu. Nah, pertanyaan saya ya, upah dosa adalah maut, kan kayak gitu. Upah dosa adalah maut. Dosa apa bayi ini? Kalau abang tanya upah dosa adalah maut, saya udah jelaskan tadi. Bumi ini diciptakan baik. Nah, yang merusak bumi ini adalah manusia, perbuatan jahat manusia. Artinya dosa. Dosa dan kesalahan itu sama dalam teologi Kristen. Nah, masa bayi tadi gara-gara apa coba? Gara-gara apa bayi? Kalau kita bayi mati harus diurut dulu. Kenapa dia mati? Yang pertama, apakah dia keguguran atau sakit penyakit? Kan dia belum berdosa. Kalau abang bahas dosa, kenapa dosa? Enggak, dia memang enggak berdosa, tapi dampak perbuatan manusia yang mengelola bumi ini menjadi terdampaknya pada bayi itu. Kok aneh ya? Perbuatan manusia di bumi ini menjadi dampak bayi tersebut mati gitu. Ini aduh. Aduh bang. Sakit kepala saya menghadapi Anda ini bang. Iya bang, saya nggak sakit bang. Abang aja yang sakit. Gimana teman-teman? Jadi ya udah saya jelaskan tadi bang. Itu singkatnya bang. Jadi Allah itu menciptakan langit dan bumi, termasuk bumi. Udahlah, terserah Anda aja dah bang. Angeles itu. Asumsi. Ya kalau abang menurut abang asumsi ya itu terserah abang. Kita kan cuma menjelaskan dari pertanyaan apa menurut yang saya imani. Aduh. Asumsi ya teman-teman semuanya. Kacau. Ya, jadi apalagi bang? Mana tahu untuk menguji apa ini bang? Sebenarnya kita berdebat mengasah pikiran, ya bukan untuk mau ini kemana ya kan? Jadi saya naik mau menguji pikiran aja. Baik. Abang. Anda mau bertanya atau mau ditanya? Enggak, aku ditanya aja bang. Tanya aja aku. Enggak bertanya. Enggak. Nah, itu aja pun udah. Yang Anda Kristen. Ini tuh menurut Anda Kristen. yang mencabut yang menghilangkan nyawa seseorang itu melanggar hak asasi dasar manusia. Udah nggak
bisa abang jelaskan. Aduh, aneh ya teman-temannya. Aduh. Malaikat pencabut nyawa ini jadi tersangka, teman-teman. Iya, maksud Aduh, aku gitu bang. aduh. Kalau menurut pemahaman abang begitu ya nggak masalah. Itu Kayak gini, Bang, ya. baik. Tapi yang Gini. jelas dalam teologi Saya mau bertanya lagi, boleh? ya silakan bang. Ya, tentang Wibel Anda ya. Ya boleh. Ya silakan. Bang. Nggak bisa saya jawab, saya turun baga. Ujung langit itu di mana, Bang? Ujung langit ya saya nggak pernah ke sana bang. Saya Nggak tahu. Kalau saya bukan astronom. Ya, saya bukan itu bagian ahli situ bang. Iya. Iya ya, kita nggak usah membahas itu. Itu tidak, maksudnya itu bukan bidang saya lah. Kalau gitu, Bang, ya, saya nggak bertanya kepada Anda. Udah cukup. Apakah Anda mau nanya lagi atau saya gantikan? Enggak, maksud aku pertanyaanku tadi kalau abang mau jawab biar begini bang, abang jelaskan sama saya biar saya paham. Kan begitu. Yang saya tanyakan tadi tentang melanggar hak asasi manusia dalam hukum positif Indonesia, misalnya Nggak bisa, bagaimana Bang. abang Masalahnya malaikat maut itu bukan warga negara Indonesia, Bang. Masalahnya nggak bisa Anda menuduh malaikat maut itu sebagai pelanggar HAM. Nggak bisa. ya, Iya, teman-temannya. berarti kita nggak Kagak bisa menuduh bisa. dia, ya? Hah? Kita nggak bisa menuduh Nggak bisa dituduh malaikat. walaupun dalam hukum negara itu Iya, nggak bisa. Karena apa? Karena apa? Malaikat itu bukan warga negara Indonesia, ya teman-temannya. yang bilang Aneh ini mau. siapa pula bang, aduh. Ya udah, Bang, ya. Saya gantikan dulu dengan Kristen yang lainnya yang di bawah antri ya. Tanya aku aja bang. Gak lagi, nggak mau saya nanya, nggak mau nanya lagi, nggak mau ya. Oke ya, saya gantikan dulu itu sama yang antri ya. Selamat malam. Yo. Sakit pala saya, teman-teman. Aduh, malaikat Israel ya. Itu malah dituduh pelanggar HAM beliau. Beliau malaikat Israel, beliau pakai beliau saya. Astagfirullah. Aduh. Kayak gimana teman-teman rumusnya ya? Malaikat Israel itu bukan warga negara Indonesia, tapi ya mau dihukum sesuai hukuman manusia gitu. Aneh juga. Malaikat kena pasal. Aduh. Ini makin aneh pemikiran Kristen ini. Iya, malaikat Israel aja mau mereka salahkan loh. Mau dikenakan pasal itu malaikat Israel. Kayak gimana sih Masa malaikat maut mau dikenakan pasal oleh Kristen? Gak habis pikir saya, teman-teman. Aduh, Masya Allah. Ya Allah, kenapa saya ketemu orang-orang yang berwarna kayak gini, ya Allah ya.